Puji Tuhan. Salam. Selamat malam, salam sejahtera. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melayakkan kita untuk berada di hadirat Tuhan lewat ibadah pemuda remaja malam ini. Saya juga tentu tidak melupa saudara-saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, teramat lebih pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet itu Facebook dimanapun Anda berada, atau yang disebut juga dengan lewat online. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kita boleh mendapatkan pembukaan firman Tuhan malam ini bagi kita sekaliannya. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita kembali memperhatikan studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan, studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat 34 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Iya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Untuk membantu pekerjaan Yusuf di dalam hal mengumpulkan gandum, maka Yusuf sendiri mengangkat penilik-penilik dan menempatkan penilik-penilik itu di tiap-tiap posnya di seluruh negeri Mesir, serta menempatkan penilik-penilik itu di tiap-tiap posnya di seluruh negeri Mesir. Puji Tuhan. Selanjutnya, adapun tugas dari penilik-penilik tersebut ialah dalam 7 tahun kelimpahan itu akan memungut 1/5 gandum dari hasil tanah di Mesir. Dalam 7 tahun kelimpahan itu akan memungut 1/5 gandum dari hasil tanah di Mesir itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tugas dari penilik-penilik yang akan ditempatkan di tiap-tiap posnya di seluruh tanah Mesir adalah untuk memungut 1/5 gandum dari hasil tanah di seluruh tanah Mesir dalam 7 tahun kelimpahan tersebut. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku, menurut peta zaman sekarang ini adalah 2000 tahun yang ketiga, disebut juga zaman Allah Roh El Kudus. Jadi menurut peta zaman dibagi dengan 3 zaman. Yang pertama zaman Allah Bapa, yang kedua zaman Allah Anak. 2000 tahun yang ketiga disebutlah itu zaman Allah Roh El Kudus. Sama artinya zaman kemurahan. Disebut juga jadi zaman Allah Roh El Kudus, atau disebut Yobel yang ketiga, 2000 tahun yang ketiga. Kan Yobel yang ketiga ini merupakan zaman kemurahan bagi kita semua. Jadi pada zaman kemurahan ini kita harus dengan sungguh-sungguh menghargainya, sehingga dalam zaman kemurahan ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan pembukaan firman sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan. Mengumpulkan kelimpahan pembukaan firman selagi masih ada kesempatan, dan kesempatan yang kita alami saat ini itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tadi gandum yang dipungut dari hasil tanah selama 7 tahun kelimpahan adalah 1/5. 1/5. 1/5 sama dengan A. Dalam bentuk desimal berarti 0,2. Begitu, betul? Puji Tuhan. Dalam bentuk desimal berarti 0,2. B. Dalam bentuk pecahan berarti 2/10. Ya, dalam bentuk desimal atau persepuluhan berarti 0,2. B. Dalam bentuk pecahan berarti 2/10. Amin, saudaraku. 2/10. Desimal itu berarti hitungan perpuluhan. Amin, saudaraku. Berarti sama dengan 0,2. Kalau dalam bentuk pecahan berarti 2/10. Puji Tuhan. Jadi 1/5 sama artinya 2/10.
2/10. Berbicara tentang 2/10, malam ini kita diajar oleh Tuhan untuk belajar matematika, bukan? Berbicara tentang 2/10, tentu saja mengingatkan kita dengan meja roti sajian. Tentu saja mengingatkan kita dengan meja roti sajian. Puji Tuhan. Semua dapat melihat, bukan? Ya, 2/10 tentu saja mengingatkan kita dengan meja roti sajian, atau disebut juga, ada juga yang mengatakan meja roti pertunjukan. Sama. Meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Perkara ini kita langsung perhatikan Imamat 24. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti sajian. Ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Terus? Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. Menjadi 2 susun, 12 ketul roti diatur menjadi 2 susun, terus? 6 buah sesusun Ya. di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. 12 ketul roti diatur menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan. Diatur menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Kemudian setiap 1 ketul roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Kemudian setiap 1 ketul roti bundar itu harus dibuat dari 2/10 eva. Sama dengan 1/5, bukan? 1/5. Semuanya itu diatur di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi 1 ketul roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Berarti sama dengan 1/5. Semuanya itu harus diatur dengan rapi di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Diatur di hadapan Tuhan. Amin. Diatur di hadirat Tuhan. Singkatnya, dari apa yang kita baca, dari pembacaan ayat 5 sampai dengan ayat 6 ini, singkatnya, saudaraku, meja roti sajian terdiri dari 2 bagian. Meja roti sajian terdiri dari 2 bagian. 1, 2 tumpuk roti. 1, 2 tumpuk roti yang terdiri, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Menunjuk firman Allah. Menunjuk firman Allah. Itu jelas menunjuk firman Allah. Amin. 2, meja. Meja. Itu menunjuk manusia dengan hatinya yang mendapat kesempatan untuk menjadi tempat dari firman Allah. Meja itu menunjuk manusia, puji Tuhan, di mana hatinya mendapat kesempatan menjadi tempat dari firman Allah. Hatinya menjadi tempat dari firman Allah. Manusia dan hatinya menjadi tempatnya firman Allah. Biarlah kiranya kita membuka hati kita lebar-lebar terhadap pembukaan firman Tuhan. Sebagaimana permintaan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Puji Tuhan, supaya kehidupan kita ini tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Supaya kehidupan kita ini tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang oleh karena noda kekafiran. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Amin, saudaraku. Biarlah kita membuka hati selebar-lebarnya untuk pembukaan firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang disebut itu merupakan noda kekafiran. Kalau tidak salah 2 Korintus pasal yang ke-6. Atau boleh dibaca sejenak. Boleh dibaca sejenak. Baca ayat 11 sampai dengan ayat 16.
Demikian firman Tuhan. Iya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Jangan ada lagi noda kekafiran. Terus, Hai orang Korintus, ya, kami telah berbicara terus terang kepada ya, kamu. terus Hati kami terbuka lebar-lebar bagi hati kamu. kami terbuka lebar-lebar bagi kamu di tengah pemberitaan Injil kepada sidang jemaat di Korintus. Terus, Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. ya, Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. tetapi sayangnya hati dari jemaat di Korintus ini, saudaraku, tidak terbuka untuk Paulus dan pemberitaan Injilnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, Supaya terjadi hubungan timbal balik, hubungan take and give. Terus, aku berkata seperti kepada anak-anakku. puji Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, disebut juga seorang ibu, sementara sidang jemaat disebut anak rohani. Terus, Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Rasul Paulus meminta supaya sidang jemaat di Korintus tersebut membuka hati lebar-lebar untuk Paulus dan pemberitaan Injilnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tujuannya adalah ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tujuannya adalah supaya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu merupakan noda kekafiran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi singkatnya, biarlah kiranya kita membuka hati lebar-lebar terhadap pemberitaan firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang, karena itu merupakan noda kekafiran. Antara lain, terus, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? contoh pasangan yang tidak seimbang sama dengan noda kekafiran, antara lain satu, kebenaran versus kedurhakaan. Dan kedurhakaan begitu saja. Terus, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? terang dan gelap. Terus, Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Kristus dan Belial, setan. Terus, Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Terus, Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? iya, bait Allah dan berhala. Terus, Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. terus, Menurut firman Allah ini, iya, terus, aku akan diam bersama-sama dengan mereka iya, dan hidup di tengah-tengah mereka. terus, Dan aku akan menjadi Allah mereka, iya. dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Singkatnya, kalau kita membuka hati lebar-lebar untuk pembukaan firman, kita menjadi rumah Tuhan. Menjadi tabernakel, tempat Allah berdiam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tempat Allah berdiam, lebih spesifik dalam Injil Yohanes pasal 1. Tempat Allah berdiam, lebih spesifik, lebih detail atau lebih rinci. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Demikian firman Tuhan, Ya, firman yang telah menjadi manusia. ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus, Firman itu bersama-sama dengan firman Allah, itu bersama-sama dengan Allah. dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, masih dalam bentuk logos. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, masih dalam bentuk logos atau huruf-huruf yang tertulis, yang pernah ditulis pada dua loh batu, dan yang pernah juga ditulis pada setiap lembaran-lembaran gulungan kitab, yang ditulis pada bagian dalam dan bagian luarnya. Jadi masih dalam bentuk logos. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, Ya. dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Sama artinya bertabernakel. Amin. Allah bertabernakel. Kalau Allah bertabernakel, terus Dan kita telah melihat Iya. kemuliaannya. maka anak-anak Tuhan, gereja Tuhan akan melihat kemuliaan Allah. Tanda kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Terus, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Ya. sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia dan Ya. kebenaran.
tanda kemuliaan di dalam diri manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, itu hasil dari kemuliaan Allah bagi kita semua. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Lebih jauh ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya, Ya, karena kemuliaannya, karena dari kepenuhan anak tunggal Bapa, terus kita semua telah menerima kasih karunia demi Iya. kasih karunia. oleh karena kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dari kasih karunia yang satu kita dibawa kepada kasih karunia yang lain. Sampai seterusnya, sampai sempurna. Terus Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, hukum Taurat diberikan Musa, terus tetapi kasih karunia dan kebenaran kasih karunia maupun kebenaran terus datang oleh Yesus datang Kristus. oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita ini menjadi rumah Tuhan, tempat Allah berdiam, sehingga kehidupan kita penuh dengan kemuliaan Allah. Apa tandanya? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara kalau gereja Tuhan, kalau anak-anak Tuhan, hatinya tertutup terhadap pembukaan firman Tuhan, maka orang yang semacam ini akan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan noda kekafiran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali lagi membaca Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya, terus? Demikian firman Tuhan. Ya, Engkau harus mengambil tepung yang terbaik ya, dan membakar 12 roti bundar daripadanya. terus? Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya, Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. puji Tuhan. Jadi singkatnya, kembali saya ulangi, meja roti sajian terdiri dari 2 bagian, 1, 2 tumpuk roti menunjuk firman Allah, kemudian 2 meja, itu jelas menunjuk manusia dengan hati yang terbuka untuk pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 dan 3. Baca. Demikian firman Tuhan, Iya. berkat dari hikmat. Iya. Hai anakku, Hai anakku, terus. janganlah engkau melupakan ajaranku, Jangan melupakan ajaran Tuhan. Terus. dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Iya. 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Bagian B. Kalungkanlah itu pada lehermu, Terus. tuliskanlah itu pada loh hatimu. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat. Atau berkat dari pembukaan firman ialah anak-anak Tuhan atau pemuda remaja jangan melupakan ajaran Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk mensiasatinya, hati kita harus digunakan memelihara perintah Tuhan. Sama dengan firman Allah telah dituliskan pada loh hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jadi berkat dari hikmat, berkat dari pembukaan firman ialah pemuda remaja jangan melupakan ajaran Tuhan. Untuk mensiasatinya, hati kita harus digunakan untuk pemeliharaan firman Tuhan. Hati harus digunakan untuk pemeliharaan Tuhan. Sama artinya firman Allah itu telah dituliskan pada loh hati kita masing-masing. Amin. Amsal 7 itu berkat dari pembukaan firman. Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, Hai anakku, hai anakku. berpeganglah pada perkataanku, Ya, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. ya, Berpeganglah pada perintahku, terus. dan engkau akan hidup. Ya, Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. terus. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, Ya, dan tulislah itu pada loh hatimu. puji Tuhan. Jika firman Allah ditulis pada loh hati, berarti jika firman Allah ditulis pada loh hati, mendapat tempat di dalam hati kita masing-masing, sama dengan membuka hati, memberi kesempatan kepada firman untuk mendapat tempat di dalam hati. Amin.
Puji Tuhan. Nah, jika firman Allah ditulis pada loh hati, berarti A. Berpegang kepada perintah Allah. B. Menyimpan perintah Allah. C. Tertambat pada 10 jari. Tertambat pada 10 jari. Hasilnya A. Terpelihara bagaikan biji mata. B. Mengalami keberhasilan, kebahagiaan seperti 10 ucapan bahagia di atas bukit dalam Injil Matius 5. Jadi hasilnya, saudaraku, jika firman Allah ditulis pada loh hati kita, berarti berpegang kepada A. Berpegang kepada perintah Allah. Amin. B. Menyimpan perintah Allah. C. Tertambat pada 10 jari. Hasilnya A. Terpelihara bagaikan biji mata. B. Mengalami kebahagiaan seperti kebahagiaan dari 10 ucapan bahagia di atas bukit. C. Menjadi penurut. Ya, menjadi penurut. Amin, saudaraku. Itu hasilnya kalau kita membuka hati pada firman Allah selebar-lebarnya. Dengan demikian, firman itu mendapat kesempatan selebar-lebarnya di hati kita masing-masing. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Boleh baca ayat 1 sampai ayat 3. Tapi tulisannya ayat 3 saja. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ya. Kamu adalah surat pujian kami. Surat pujian terus. Yang tertulis dalam hati kami. Ya. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya. Ayat 3. Karena telah ternyata Ya. bahwa kamu adalah surat Kristus Terus. yang ditulis oleh pelayanan kami. Iya. Ditulis bukan dengan tinta, Ditulis bukan dengan tinta. Terus. tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Firman itu sudah dimateraikan pada loh daging, ditukik pada hati. Terus. Bukan pada loh-loh batu, Iya. melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati Puji manusia. Tuhan. Jika firman Allah itu dimateraikan pada loh daging, ditukik di dalam hati manusia, disebutlah itu dengan surat Kristus, surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang. Amin. Kemudian disebut juga menjadi surat yang terbuka, menjadi kesaksian yang besar. Amin, saudaraku. Jika firman Allah itu dimateraikan oleh Roh Kudus pada loh daging, ditukik di dalam hati kita masing-masing, disebutlah itu dengan A. Surat Kristus atau surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang. B. Menjadi surat yang terbuka atau menjadi kesaksian, menjadi contoh atau teladan dimanapun berada. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, jika firman tersimpan di dalam hati, maka hati manusia akan terhubung langsung dengan dua perkara. Perlu untuk diketahui, jika firman Allah itu benar-benar tersimpan di dalam hati, maka hati manusia itu akan terhubung langsung dengan dua perkara. Yang pertama, terhubung dengan akal budi atau pikiran manusia. Puji Tuhan, kalau firman itu betul-betul sudah dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, itu yaitu pada loh hati manusia, maka akan terhubung langsung dengan dua perkara. Yang pertama, terhubung dengan akal budi atau pikiran manusia. Amin, saudaraku. Ibrani pasal 8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10. Ya, Demikian firman Tuhan, puji Tuhan. Imam besar perjanjian baru. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ya. Sesudah waktu itu. Puji Tuhan, perjanjian baru dengan Israel rohani kita semua. Terus, Demikianlah firman Tuhan. ini perjanjian baru loh, saudaraku. Amin. Kalau perjanjian lama dalam bentuk hukum Taurat, bukan? Puji Tuhan. Terus, Aku akan menaruh hukumku Iya. dalam akal budi mereka. ya, Tuhan menaruh langsung hukumnya dalam akal budi, firman-Nya dalam akal budi kita. Terus, Dan menuliskannya dalam hati mereka. terhubung dengan akal budi.
Dapat dipahami? Amin. Terus? Maka aku akan menjadi Allah mereka, Iya. dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan, haleluya. Apabila Tuhan menaruh firman Allah dalam akal budi, saudaraku, di sini kita melihat pada ayat 8, Ibrani 8 ayat 10, saudaraku, ketika firman itu tersimpan di dalam hati, langsung terhubung dengan akal budi atau pikiran manusia. Dengan lain kata, Tuhan sudah menaruh firman Allah dalam akal budi atau pikiran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuannya ayat 11-12. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Tidak mengajar lagi sesama warganya. Tidak perlu lagi berkata cuci piring. Orang yang sudah selesai makan tidak perlu diajar lagi cuci piring. Orang yang sudah minum tidak perlu diajar lagi cuci gelasmu. Orang yang tinggal di rumahnya tidak perlu diajar sapu rumahmu. Orang yang meniduri tempat tidurnya tidak perlu harus diajarkan bersihkan tempat tidurmu, bereskan tempat tidurmu. Orang yang memakai pakaian tidak perlu diajar cuci bajumu dan banyak perkara lagi. Orang yang dipercayakan pekerjaan tidak perlu diajar lagi, ayo bekerja, rajin bekerja. Tidak perlu lagi diajar seperti itu. Terus? Atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Dia dan berkata, terus. Kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan, terus. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Akan mengenal Tuhan, terus. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Menaruh belas kasihan, terus. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika firman Tuhan ditaruh pada akal budi atau pengertian, tujuannya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, saudaraku, orang yang mengenal Tuhan tidak perlu diajar dengan apa yang saya sampaikan di atas tadi. Amin, saudaraku. Tidak perlu diajar lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang pertanyaannya, siapakah Tuhan yang kita kenal itu? Siapakah Tuhan yang kita kenal itu? Yaitu Tuhan yang senantiasa menaruh belas kasihan. Tuhan yang senantiasa menaruh belas kasihan. Belas kasihan berarti kemurahan atau sama dengan kasih karunia. Saudaraku, kita ini hidup karena kemurahan Tuhan. Kemudian kita boleh menikmati kasih Allah yang besar itu karena kemurahan. Diizinkan untuk berada di tengah ibadah dan pelayanan itu karena kemurahan. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan itu kemurahan. Itulah belas kasihan. Pendeknya yang tidak layak menjadi layak. Itulah Tuhan yang kita kenal. Puji Tuhan. Amin. Kemudian B, Tuhan yang tidak mengingat dosa atau disebut dengan Maha Pengampun. Jadi siapakah Tuhan yang kita kenal itu? Tuhan yang kita kenal itu ialah Tuhan yang senantiasa menaruh belas kasihan. B, Tuhan yang tidak mengingat dosa atau Maha Pengampun. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita akan mengenal Tuhan yang tidak mengingat dosa atau Maha Pengampun. Bayangkan, saudaraku, andai kata firman itu tidak mendapat tempat di dalam hati kita, kita ini hanyalah orang yang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Dan tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Selain Tuhan-Tuhan kecil di atas muka bumi ini. Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini tidak mengerti keberadaan kita. Tuhan-Tuhan yang kecil di bumi ini tidak dapat mengampuni dosa dan menyucikan dosa kita. Karena Tuhan-Tuhan yang kecil di bumi ini tidak mempunyai darah untuk mengampuni dosa kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau anak-anak Tuhan meninggalkan ibadah karena pekerjaan, karena bisnis, karena uang, itulah yang disebut Tuhan-Tuhan kecil di bumi.
Tuhan-Tuhan kecil tersebut tidak memiliki belas kasihan, tidak memberi kemurahan bagi kita, tidak dapat mengampuni dosa kita. Justru Tuhan-Tuhan kecil di bumi, Tuhan-Tuhan kecil semacam yang saya sebut tadi di atas, bisa menjerumuskan kehidupan kita, bisa memisahkan kehidupan kita jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau firman dapat tempat di hati kita, maka kita akan mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang mengampuni dosa kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita akan melihat Ibrani pasal 10 ayat 16. Ibrani pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab setelah ia berfirman, ya, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. ya, sesudah waktu itu, ini disebut juga dengan perjanjian baru. Bukan lagi perjanjian yang pertama menurut hukum Taurat. Mata ganti mata, tidak ada yang selamat. Terus, Ia berfirman pula, Ya. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, ya, di dalam hati, kalau firman itu mendapat tempat di hati, terus dan menuliskannya dalam akal akan budi terhubung mereka. langsung dengan akal budi dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. terima kasih. Haleluya. Jikalau firman Allah ditulis pada akal budi, maka kita akan mengenali. Selain mengenal Tuhan, maka kita juga mengenali diri sendiri. Sama dengan menyadari diri sendiri. Menyadari diri sebagai orang yang berdosa, tidak lebih, tidak kurang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau firman itu mendapat tempat dalam pikiran kita, saudaraku, maka selain mengenali Tuhan, kita juga mengenali diri sendiri. Menyadari diri. Sebagaimana yang dinyatakan di sini, menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Menyadari diri sebagai orang yang banyak melakukan kesalahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Pendeknya, jika firman itu ditulis ditaruh pada akal budi atau ditaruh pada akal budi, tujuannya adalah untuk mengenal Tuhan dengan benar. A. B. Mengenal dan menyadari diri sebagai makhluk yang lemah dan yang berdosa, yang sudah mendapat kemurahan. Makhluk yang lemah dan mendapat kemurahan. Hidup karena belas kasihan. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, jika firman itu ditulis atau ditaruh pada akal budi, maka tujuannya A. Mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun, penuh belas kasihan. B. Mengenali dan menyadari diri sebagai makhluk yang lemah dan yang ditandai dengan banyak kekurangan. Puji Tuhan. Kalau kita sudah mengenali diri, menyadari diri sebagai orang yang lemah dan banyak kekurangan, kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, bukan? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak positif mengenal Tuhan dan mengenali diri sendiri. Dampak positif mengenal Tuhan dan mengenali diri sendiri ialah mengenal iblis dengan segala siasatnya yang licik, sehingga tidak dapat lagi diperdaya oleh iblis atau setan dengan segala siasatnya. Dapat dipahami, saudaraku. Ini dampak positif. Mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Menyadari diri sendiri. Dampak positifnya mengenal iblis dengan segala siasatnya yang licik, sehingga tidak dapat lagi diperdaya oleh iblis atau setan dengan segala siasat-siasatnya yang licik itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ini loh dampak positifnya. Inilah keuntungannya, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, juga mengenali diri sendiri, menyadari diri. Otomatis kita juga mengenal iblis dengan segala siasatnya. Dengan segala siasatnya yang licik itu. Amin, saudaraku. Sehingga tidak dapat lagi diperdaya oleh iblis atau setan dengan segala siasatnya yang licik itu, seperti ular memperdayakan Adam dan Hawa dengan segala kelicikannya
di Taman Eden. Itu loh saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai contoh saudaraku dalam perjanjian baru, puji Tuhan, jadi siasat dari iblis setan ini dengan segala kelicikannya sudah memperdaya manusia pertama di Taman Eden. Amin saudaraku. Kemudian, saudaraku, iblis atau setan yang sama juga ingin juga berusaha memperdayakan Adam yang terakhir. Adam yang terakhir itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ditulis langsung di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Sesudah Yesus dibaptis dalam air, lalu dia keluar dari air, maka ia segera penuh dengan Roh Kudus. Lalu roh itu membawa dia ke padang gurun. Di sanalah ia dicobai oleh iblis atau setan. Puji Tuhan. Jadi Adam yang pertama telah diperdaya oleh iblis atau setan dengan segala siasatnya, dengan segala kelicikannya, sehingga Adam dan Hawa dapat diperdaya. Kemudian ular yang sama, iblis yang sama, berusaha juga ingin memperdayakan Adam yang terakhir di padang gurun. Haleluya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, namun waktu Yesus dicobai menghadapi siasat iblis dengan segala pencobaannya, Yesus berkemenangan. Karena Yesus adalah firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Biarlah kiranya firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, ditukik di hati kita masing-masing, supaya kita dapat mengenali iblis atau setan dengan segala siasat-siasatnya yang begitu licik, sehingga kita tidak dapat diperdaya seperti Adam yang terakhir dapat menghadapi cobaan-cobaan daripada iblis atau setan dengan segala kelicikannya. Bayangkan kelicikan daripada iblis setan dalam Injil Matius 4 ayat 1-10 itu ada 3. 1, batu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman Allah. Amin saudaraku. Kemudian iblis juga berusaha menjatuhkan Yesus dari bumbungan bait Allah. Alasannya nanti malaikat akan menatang sehingga kakinya tidak terantuk. Saudaraku, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan Allah. Tetapi biar kita berpegang teguh kepada firman yang tertulis di dalam kitab suci. Pertahankan kesucian. Amin saudaraku. Jangan mencobai Tuhan. Sebab manakala kita jatuh dalam dosa, siapapun tidak bisa mengangkat dan menatang kita dari lembah kenistaan itu. Tidak ada yang bisa mengangkat kita dari lembah kenistaan kita manakala kita sudah jatuh. Malaikat tidak akan mungkin bisa mengangkat kita jikalau kita jatuh, kecuali oleh darah salib Kristus. Amin saudaraku. Kemudian cobaan yang ketiga, menyembah iblis. Ya, dengan siasatnya, menyembah iblis setan dengan siasatnya, yaitu menunjukkan kerajaan dan kemegahan dunia ini. Puji Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Perlu untuk diketahui, kalau manusia menyembah setan, manusia hanya melihat keindahan dunia. Tetapi kalau manusia menyembah Allah yang hidup, kita akan melihat keindahan dari dalam kerajaan surga. Maka biarlah firman itu dimateraikan di dalam loh daging, ditukik di dalam hati kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, jika firman tersimpan di dalam hati, maka hati manusia
terhubung langsung dengan dua perkara. Yang kedua, mulut dan perbuatan. Tadi yang pertama terhubung kalau firman mendapat tempat di hati. Yang pertama terhubung dengan akal budi atau pikiran. Amin. Kemudian yang kedua, kalau firman itu tersimpan di dalam hati, akan terhubung langsung dengan dua perkara. Yang kedua, mulut dan perbuatan. Mulut dan perbuatan. Mari kita lihat Ulangan pasal 30. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 maksud saya. Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kehidupan atau kematian. Ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, Ya. dan tidak pula terlalu jauh. Tidak sukar dan tidak terlalu jauh. Puji Tuhan. Tidak sukar, tidak jauh. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, firman yang kita terima pada malam ini, tidak sukar loh saudaraku, tidak jauh. Ayat 12, terus Tidak di langit tempatnya, tempatnya tidak di langit, sama dengan tidak jauh, terus sehingga engkau berkata, ya, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita ya, dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? terus Juga tidak di seberang laut tempatnya, tidak di seberang laut tempatnya, sama dengan tidak sukar, terus sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita ya. dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 14, Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, firman ini sangat dekat kepada kita, terus yakni di dalam mulutmu yakni di dalam mulut, terus dan di dalam hatimu di dalam hati untuk dilakukan. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, dari hati yang percaya dan lewat akal budi atau pengertian yang baik, kita akan mengucapkan firman Tuhan sama dengan melakukan firman. Amin, saudaraku. Mengucapkan firman Tuhan sama dengan melakukan firman. Sebab apa yang keluar, yang kita lakukan, yang dilihat oleh mata manusia, itu berasal dari dalam hati. Dan pikiran atau akal budi. Pengertian atau akal budi. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut, Roma 10 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, Ya, kebenaran karena iman. kebenaran karena iman di dalam hati. Terus, Tetapi kebenaran karena iman Ya. berkata demikian, ya, jangan katakan di dalam hatimu, ya, siapakah akan naik ke sorga, ya, terkait dengan Ulangan 30 tadi. Terus, yaitu untuk membawa Yesus turun. terus, Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, ya, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. puji Tuhan. Ayat 8, Tetapi apakah katanya? ya, Ini, Ya. firman itu dekat kepadamu, firman itu dekat kepadamu, terus yakni di dalam mulutmu, dalam dan mulutmu, di dalam hatimu. di dalam hatimu, terus, Itulah firman iman Ya. yang kami beritakan. terus firman iman. Terus, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu mengaku dengan mulut, terus bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, terus dan percaya dalam hatimu percaya dalam hati dan punya pengertian dari akal budi, terus bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, terus maka kamu akan diselamatkan. puji Tuhan. Saudaraku, firman yang menjadi iman di dalam hati dan pengertian pada akal budi, kalau kedua-duanya dilakukan dengan yakin, maka hasilnya adalah terjadi keajaiban. Sama dengan diselamatkan. Amin, saudaraku. Terjadi keajaiban sama dengan diselamatkan. Puji Tuhan. Coba tunjukkan itu. Puji Tuhan. Jadi firman yang menjadi iman plus pengertian di akal, kalau dilakukan dengan yakin, saudaraku, maka hasilnya terjadi keajaiban, yakni dibangkitkan dari antara orang mati, berarti selamat, maut telah dikalahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah meja roti sajian yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Itulah meja roti sajian yang sesungguhnya.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Imamat 24. Terjadi keajaiban, amin. Dibangkitkan dari antara orang mati, berarti maut telah dikalahkan. Sama artinya diselamatkan. Itu keajaiban. Puji Tuhan. Haleluya. Imamat pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya, Roti sajian. roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik Ya, dan membakar 12 roti bundar daripadanya. ya, Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. ya. Kemudian Engkau harus mengaturnya menjadi 2 diatur susun. menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti susunannya, terus 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 12 ketul roti bundar diatur menjadi 2 tumpuk, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti bundar. Kemudian, adapun roti itu berasal dari, di garis bawahi, tepung yang terbaik, ayat 5. Puji Tuhan. Tepung yang terbaik pada ayat 5. Puji Tuhan. Haleluya. Tepung yang terbaik pada ayat yang kelima. Adapun, puji Tuhan, adapun roti yang berasal dari tepung yang terbaik. Jelas itu menunjuk pribadi Yesus sama dengan Allah menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Roti inilah yang menjadi jaminan untuk seluruh umat Tuhan, mulai dari hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dilayaninya. Puji Tuhan. Roti ini menjadi jaminan untuk seluruh umat Tuhan, mulai dari hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dilayani. Ini roti yang memberi jaminan. Amin, saudaraku. Yesus itulah Allah yang menjadi manusia. Ini roti yang menjadi jaminan bagi seluruh umat Tuhan, dimulai dari hamba Tuhan dengan sidang jemaat yang dilayani. Yohanes dalam Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 31 sampai dengan 32. Puji Tuhan, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Roti hidup. roti hidup, terus. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya, Seperti ada tertulis, ya, mereka diberinya makan roti dari sorga. ya. Roti mana dari surga. 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya, Aku berkata kepadamu, ya. sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Mana atau roti dari surga, bukan Musa yang memberikan. Tak mungkin Musa memberikan nyawanya di atas kayu salib. Terus, Melainkan Bapakku Iya. yang memberikan kamu roti yang benar dari Iya. sorga. puji Tuhan. Roti dari Allah yang turun dari surga. Strip pertama, zaman Israel disebut manna. Amin. Kemudian zaman sekarang itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Prosesnya ayat 3 sampai 35. Karena roti yang dari Allah Ya, ialah roti yang turun dari sorga. ya, proses dari roti sajian itu tadi supaya menjadi roti hidup, roti yang disajikan, prosesnya 33 sampai 35. Terus, Karena roti yang dari Allah Ya. ialah roti yang turun dari ya, sorga. roti hidup, roti yang turun dari surga. Terus, Dan yang memberi hidup kepada roti dunia. hidup, puji Tuhan, ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Ya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. berikanlah kami roti hidup itu. Terus, Kata Yesus kepada mereka, ini roti hidup itu. Perhatikan baik-baik. terus, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Puji Tuhan. Apa buktinya dia roti hidup? Terus, Barang siapa datang kepadaku, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar tidak lagi. lapar. Terus, Dan barang siapa percaya kepadaku, kemudian barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan haus tidak lagi. haus lagi. Itu bukti bahwa dia roti hidup. Roti yang turun dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, saya tambahkan, roti dari Allah yang turun dari surga, saudaraku, itu terjadi lewat sengsara salib. Ia telah menyerahkan nyawanya
atau hidupnya di atas kayu salib, sehingga tubuhnya benar-benar makanan. Amin. Kemudian darahnya benar-benar minuman, sehingga ia layak untuk berkata, barang siapa lapar, baiklah ia makan. Barang siapa haus, baiklah ia minum. Jadi benar-benar Yesus adalah roti hidup yang sudah tersaji di atas roti sajian. Amin, saudaraku. Prosesnya lewat sengsara salib. Musa tidak menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Jadi Allah lah yang memberikan roti hidup kepada umat Israel. Itulah menurut hukum perjanjian baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang tubuhnya benar-benar makanan. Tubuhnya benar-benar makanan. Tujuannya supaya manusia tidak mengalami kelaparan. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya manusia tidak mengalami kelaparan. Puji Tuhan, saudara. Mungkin pemuda remaja belum pernah mengalami kelaparan yang hebat. Tetapi saya ini sebelum adanya penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon, saya sudah mengalami dengan apa yang namanya lapar hebat. Sering tidak makan dan tidak minum. Betul-betul mengalami kelaparan hebat. Puji Tuhan, kalau seseorang mengalami kelaparan hebat, suka mengambil jalan pintas. Kalau ia di luar Tuhan. Tetapi untungnya saya sudah menjadi hamba Tuhan. Sehingga tidak jarang dengan keadaan lapar dan haus, saya berjalan berkilo-kilometer untuk menjangkau jiwa-jiwa. Setiap hari, sebetulnya tidak ada jiwa yang dijangkau. Tapi saya harus keluar. Setiap hari harus jalan kaki. Berkilo-kilometer. Bukan 1-2 kilo. Berkilo-kilometer. Bisa sampai 10 kilometer. Tapi itu pun belum tentu ada jiwa yang dijangkau. Tetapi harus saya lakukan. Karena tidak mungkin saya harus tidur. Tidur dan tidur setiap hari. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dalam keadaan lapar dan haus saya melayani Tuhan dengan berjalan kaki berkilo-kilometer. Tidak ada uang. Karena belum ada jemaat yang saya kenal. Jujur belum ada persembahan. Sehingga seringkali saya mengalami kelaparan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ini bisa mengakibatkan fatal kalau di luar Tuhan. Sebab itu, saya menghimbau supaya kita membuka hati selebar-lebarnya untuk pembukaan firman. Masa kelimpahan ini supaya hati kita benar-benar menjadi tempatnya firman. Puji Tuhan, jangan sampai kita mengalami kelaparan tanpa kita dibekali oleh firman Allah. Amos pasal yang ke-8 ayat 11. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Lapar dan haus. Lapar dan haus. Ya, silakan. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Waktu akan datang dan itu akan digenapi oleh firman Tuhan seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Terus Aku akan mengirimkan kelaparan ke Ya. negeri ini. Tuhan akan mengirimkan kelaparan nanti atas seluruh negeri. Terus Bukan kelaparan akan makanan. bukan lapar karena makanan, Dan bukan kehausan bukan akan haus air. karena air. Terus Melainkan akan Ya. mendengarkan firman Tuhan. lapar haus karena firman Tuhan. Akibatnya ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke Ini laut. akibat kelaparan. Banyak orang mengembara dari laut ke laut terus Dan menjelajah dari utara ke timur. dan menjelajah dari utara ke timur. Tujuannya 2 Untuk mencari firman untuk Tuhan. mencari firman Tuhan. Terus Tetapi tidak mendapatnya. tetapi tidak mendapatkannya lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, akibatnya ayat 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik. Ya. Dan anak-anak teruna karena haus. Sampai 14.
mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Ya. Samaria, Terus, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. puji Tuhan. Mereka yang lapar haus akan firman, mereka akan rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sama artinya binasa untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini resiko. Jadi akibatnya teruna-teruna dan anak-anak darah yang cantik akan rebah dan akhir lesu, rebah dan tidak bangkit-bangkit. Sama artinya binasa. Puji Tuhan. Tapi sebelum mereka binasa, ada hal yang terjadi. Ada risiko yang terjadi pada saat kelaparan dan kehausan. Puji Tuhan, ketika Tuhan mengirimkan kelaparan dan kehausan atas negeri, yang terjadi adalah, risiko yang terjadi adalah, kemungkinan yang terjadi adalah, satu, mengembara dari laut ke laut. Mengembara dari laut ke laut. Puji Tuhan, saudaraku, kalau mengembara dari laut ke laut, maka yang dijumpainya adalah antikris dan ajarannya. Yang dijumpai adalah antikris dan ajarannya. Sesuai dengan Wahyu pasal 13, ayat 1, binatang yang keluar dari dalam laut, itu jelas menunjuk kepada antikris. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sementara roh yang dikuasai oleh antikris adalah roh jual beli, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Jual dan beli sama dengan dagang. Dagang berarti mencari keuntungan. Roh jual beli atau dagang. Tujuan orang berdagang tidak lain tidak bukan untuk mencari keuntungan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini resiko. Kalau dalam keadaan kelaparan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan, menjelajah dari utara ke timur. Puji Tuhan, yang dijumpai adalah tahta daripada iblis setan. Sesuai dengan Yesaya 14 ayat 12 sampai 13. Di mana Lucifer mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara. Nah, itu ajaran setan. Ciri dari ajaran setan, suka menyombongkan diri. Ciri ajaran setan, suka menyombongkan diri. Puji Tuhan, merasa diri hebat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang terjadi manakala Tuhan mengirimkan kelaparan dan kehausan atas negeri. Tetapi puji Tuhan, kita sudah melihat tadi, lewat sengsara salib, Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai roti hidup, supaya kita tidak mengalami kelaparan. Amin, saudaraku. Supaya kita tidak mengalami kelaparan. Sebab itu, zaman kemurahan ini, zaman Allah Roh Kudus, zaman kemurahan ini, mari kita menghargai pembukaan firman, kelimpahan dari pembukaan firman, sampai betul-betul mendapat tempat secara permanen di dalam hati kita masing-masing, supaya kita tidak lagi mengalami kelaparan. Puji Tuhan. Kemudian tentang darahnya benar-benar minuman. Tentang darahnya benar-benar minuman. Puji Tuhan. Tujuannya supaya tidak mengalami kehausan. Tentang darahnya adalah benar-benar minuman. Tujuannya adalah supaya kehidupan manusia tidak lagi mengalami kehausan. Kehidupan manusia tidak mengalami kehausan. Puji Tuhan. Mari kita melihat contoh dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Iya. Di situ terdapat sumur Yakub. Iya.
Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya, Hari kira-kira pukul 12. Yesus adalah Allah menjadi manusia, bukan? Amin. Tanda bahwa Yesus manusia adalah dia adalah alami rasa letih, juga mengalami rasa haus. Puji Tuhan, manusia juga seperti itu. Ada rasa letih dan rasa haus. Terus, Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. ya, Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. berilah aku minum. Terus, Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. ya, Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ya, ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria, berilah aku minum. Kemudian jawab perempuan Samaria itu kepadanya, terus, masakan engkau seorang Yahudi ya, minta minum kepadaku seorang Samaria? perempuan Samaria itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, dalam kurung, terus Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. perempuan Samaria mengatakan itu karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Puji Tuhan. Haleluya. Orang Yahudi ini umat pilihan, sementara orang Samaria ini anak tiri. Amin, saudaraku. Amin. Anak tiri. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Tentang karunia. Terus, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, kalau engkau tahu karunia, pemberian sebagai kemurahan, maka, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah Ya. aku minum, ya, siapa yang berkata kepadamu, beri aku minum, terus, niscaya engkau telah meminta kepadanya, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, terus, dan ia telah memberikan dan kepadamu ia air telah hidup. memberikan air hidup. Puji Tuhan. Lalu setelah mendengar pernyataan itu, ayat 11, Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, engkau Tuhan, tidak punya timba, engkau tidak punya timba. Terus, dan sumur ini amat dalam. kemudian dia berkata kembali, sumur ini amat dalam. Terus, Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? untuk ayat 11 ini, kita akan selidiki sedikit, saudaraku. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, yang pertama, Tuhan, engkau tidak punya timba. Artinya, perempuan Samaria ini sibuk berbicara soal timba. Amin. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang Kristen, sibuk berbicara soal timba. Di hari-hari terakhir ini banyak anak Tuhan sibuk berbicara soal timba. Timba ini adalah alat. Hamba Tuhan juga adalah alat. Jadi anak-anak Tuhan, orang Kristen banyak juga sibuk berbicara soal hamba Tuhan. Berbicara soal hamba Tuhan. Tidak lagi berbicara soal kebenaran dari firman Tuhan. Sibuk melihat sosok dari hamba Tuhan. Bukan sibuk melihat sosok Allah lewat pembukaan firman Tuhan. Sebetulnya hamba Tuhan hanyalah alat, timba saja. Jangan kita sibuk membicarakan hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi karena perempuan Samaria ini belum mengenal Tuhan dengan benar, sehingga sama seperti kehidupan kekristenan di hari-hari terakhir ini, sibuk melihat sosok hamba Tuhan. Seharusnya kita sibuk melihat pembukaan firman. Tidak perlu sibuk melihat sosok hamba Tuhan. Apakah dia tinggi, pendek, kurus, langsing, atau gemuk, buncit atau gepeng. Tidak perlu sibuk melihat sosok hamba Tuhan semacam itu. Ganteng apa jelek, matanya biru atau tidak. Tidak perlu. Mancung atau pesek, tidak perlu. Tidak perlu. Yang kita butuhkan lewat ibadah adalah pembukaan firman, bukan hamba Tuhannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu yang kemudian yang kedua, perempuan Samaria itu berkata, sumur ini amat dalam. Sumur ini amat dalam. Dari perkataan ini, perempuan Samaria belum mengerti kedalaman isi hati Tuhan. Seolah-olah sumur Yakub lebih dalam dari kedalaman isi hati Tuhan.
Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Bayangkan, kalau orang Kristen sama seperti perempuan Samaria, tidak mengenal kedalaman isi hati Tuhan, sangat disayangkan sekali. Itu sebabnya banyak orang Kristen sibuk hanya untuk mengurusi hal-hal yang lahiriah. Dia hanya mengenali hasil dari ibadah hanyalah berkat-berkat jasmani secara lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia tidak mengenali isi hati Tuhan yang paling dalam. Kemudian perempuan Samaria itu juga berkata, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Puji Tuhan. Haleluya. Berarti perempuan Samaria ini betul-betul belum mengerti tentang karunia Allah. Itulah pemberian-pemberian dari Tuhan sebagai tanda kemurahan. Puji Tuhan. Haleluya. Belum mengenal pribadi Yesus Kristus. Sesungguhnya dialah air hidup. Amin, saudaraku. Tadi di atas Yesus berkata, kalau dia haus biarlah dia datang kepadaku. Tubuh Yesus benar-benar makanan dan darah Yesus benar-benar minuman, supaya kita tidak lapar dan haus lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, perempuan Samaria ini benar-benar mengalami kehausan. Kesimpulannya, perempuan Samaria ini benar-benar mengalami kehausan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat 12. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Kemudian perempuan Samaria ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Puji Tuhan. Kalau saya bertanya kepada pemuda remaja, siapa yang lebih besar? Yesus yang adalah Allah menjadi manusia atau Yakub? Tentu jawabnya adalah Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Puji Tuhan. Sehingga dari perkataan ini semakin terlihat kekeliruan yang sangat besar atau menonjol di dalam diri perempuan Samaria ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga orang Kristen, anak-anak Tuhan di area terakhir ini akan semakin menonjol kekeliruannya, saudaraku, kalau ia mengalami kehausan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan Yohanes Pembaptis, dalam pengakuannya, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita ini, manusia daging kita ini semakin berkurang-kurang. Itu artinya Yohanes Pembaptis mengenal Yesus secara pribadi. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kemudian baca lagi ayat 12. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat dari dua sisi. Tergantung dari sisi mana kita melihat, mana yang lebih besar. Allah yang menjadi manusia itulah pribadi Yesus atau Yakub. Kalau perempuan Samaria melihat Yakub lebih besar dari Yesus. Puji Tuhan. Kalau dia melihat Yesus lebih kecil, melihat Yakub lebih besar, sebaliknya Yesus lebih kecil, berarti tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan Samaria ini masih dikuasai dengan dosa kesombongan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi
kalau kita melihat Yesus yang lebih besar dan perkara-perkara dunia ini, sumur Yakub gambaran dari perkara dunia ini lebih kecil, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, berada di tempat yang tinggi. Ketika ia berada di tempat yang tinggi, otomatis melihat perkara di bawah sumur Yakub, perkara dunia sumur Yakub menjadi kecil. Dapat dipahami. Sebaliknya orang yang sombong atau tinggi hati, Alkitab mengatakan tempatnya berada di tempat yang rendah. Dunia ini, sumur Yakub. Lalu kalau dia melihat tempat yang tinggi, sama seperti melihat pesawat semakin tinggi, akan melihat pesawat itu semakin kecil. Itu orang yang sombong. Melihat perkara di atas akan terasa kecil bagi dia. Itu bagi orang sombong. Jadi, saya mengambil kesimpulan, di dalam kehausan dari perempuan Samaria ini, dia ini juga ditandai dengan kesombongan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dia melihat Yesus kecil, membesarkan sumur Yakub. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Kalau kita rendah hati, melihat Yesus lebih besar, lebih tinggi. Tapi kalau kita sombong, melihat Yesus dan segala perkara-perkara di atas perkara rohani akan terasa kecil. Ibadah pelayanan terasa kecil. Puji Tuhan. Itulah orang yang sibuk dengan perkara dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Lalu kita lanjut membaca ayat 13. Sejauh ini bisa diikuti? Ini loh orang yang tanda kehausan. Ditandai, orang yang haus ditandai dengan dosa kesombongan. Sekarang ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepadanya. Terus, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. ya. Lalu Yesus tegaskan, barang siapa minum dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Barang siapa mencari kepuasan dari dunia ini, dia akan haus lagi, karena dunia ini tidak akan memberi kepuasan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama seperti si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama untukku, anak yang kedua namanya juga untukku. Jadi saudaraku, dunia ini sama dengan dunia orang mati. Tidak ada rasa puas-puasnya. Sama seperti si lintah mempunyai 2 anak perempuan di dalam Amsal. Anak yang pertama namanya untukku, anak yang kedua namanya untukku. Tidak ada puas-puasnya. Itu manusia duniawi. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Tetapi barang siapa minum air kehidupan, Yesus adalah darahnya benar-benar minuman terus. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak haus untuk selama-lamanya terus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya Terus, akan menjadi mata air di dalam dirinya, ya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. iya. Karena air kehidupan itu menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan pernyataan itu, kita lihat reaksi dari perempuan Samaria. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Ya, Tuhan, berikanlah aku air itu, terus supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. kata perempuan Samaria itu, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau hati dan pikiran kita sudah diluruskan, segera mengakui kebenaran yang sejati. Terima dan akui. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditolak.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Seperti perempuan Samaria ini. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah kita dengar, kita sudah terima, jangan ditolak, jangan ditunda-tunda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Melihat ketulusan hatinya, maka pada ayat 16 kata Yesus, kembali Yesus berkata, terus "Pergilah, panggillah suamimu Ya. dan datang ke sini." pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Puji Tuhan. Syarat untuk menerima air kehidupan, saudaraku, Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ini syarat untuk minum air kehidupan. Puji Tuhan. Mau tidak? Mau tidak ia memanggil suaminya? Puji Tuhan. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Kata perempuan itu, Ya, "Aku tidak mempunyai suami." ya, Kata Yesus kepadanya, ya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. ya, Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, ya. dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Terus, Dalam hal ini engkau berkata benar." iya. Puji Tuhan. Tetapi perempuan Samaria ini berkata, aku tidak mempunyai suami. Puji Tuhan. Aku tidak mempunyai, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Berarti ada kejujuran, ada ketulusan, ada pengakuan yang disertai dengan kejujuran dan ketulusan hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau firman Tuhan yang sudah kita terima itu dan bekerja di dalam hati kita, segera akui. Segala kita akui dengan segala ketulusan, dengan segala kejujuran. Puji Tuhan. Jangan suka menyembunyikan dosa. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi, akui dengan jujur, akui dengan tulus. Jangan lari dari kenyataan. Amin, saudaraku. Maka Tuhan Yesus berkata pada saat itu juga, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab memang engkau sudah mempunyai 5 laki-laki. Ditambah yang ada sekarang ini padamu, itu bukanlah suamimu. Dengan kata lain, engkau sudah mengakui perzinahanmu dengan 5 laki-laki ditambah 1 laki-laki. Itu pengakuan yang tulus dan jujur. Sama artinya mengakui perzinahannya oleh karena roh najis yang menguasainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baca ayat 18 terus. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan Ya. yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Puji Tuhan. Kalau kita mengakui firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membenarkan kita. Amin, saudaraku. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Iya. "Tuhan, nyata sekarang padaku Ya. bahwa engkau seorang nabi." Singkatnya, perempuan Samaria telah tercelik. Mata rohaninya sudah tercelik. Puji Tuhan, sehingga dia dapat melihat pribadi Yesus sebagai seorang nabi. Tugas nabi adalah bernubuat, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Singkatnya, perempuan Samaria setelah mata rohaninya tercelik, dia melihat bahwa Yesus terlebih besar dari sumur Yakub. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, akhirnya perempuan Samaria ini tidak lagi mencari kepuasan kepada kenajisan dan tidak datang lagi menimba air ke sumur Yakub, dan akhirnya dia meninggalkan tempayan yang lama, hidup yang lama, dan menjadi kesaksian yang besar kepada orang Samaria di kota Samaria. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Inilah kehidupan yang sudah dipuaskan oleh air kehidupan. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Baca. Demikian firman Tuhan, Puji Tuhan. air sumber hidup. Ya, Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ya, pada puncak perayaan itu terus. Yesus berdiri dan berseru, Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. ya, Barang siapa percaya kepadaku, ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, puji Tuhan terus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima Ya, oleh mereka yang percaya kepadanya. ya, terus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Hati kita sudah dipuaskan. Kita sudah diberi minum dari Roh El Kudus. Sehingga hati kita dipuaskan dengan berbagai-bagai karunia-karunia dan juga jabatan-jabatan Roh Kudus di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ayat 40 terus. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Puji Tuhan. Kalau hati kita sudah dipuaskan dengan air kehidupan, hati kita akan dicelikan dan kita akan mengenal dia sebagai seorang nabi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Kemudian Galilea. kita akan mengenal dia sebagai Mesias. Puji Tuhan. Yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Puji Tuhan. Ada 3 pemimpin yang diurapi di dalam Alkitab. 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Puji Tuhan. Inilah pemimpin. Inilah kepala. Amin, saudaraku. Inilah pemimpin, inilah kepala. Puji Tuhan. Tetapi di lain pihak ada juga orang yang berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada yang kontradiksi. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita sudah dipuaskan oleh air kehidupan, hati kita akan dicelikan sehingga kita melihat pribadi Yesus sebagai seorang nabi dan sebagai seorang kepala, pemimpin atas kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, malam ini Tuhan Yesus Kristus, dialah roti hidup. Sehingga kita tidak lapar dan tidak haus lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.